Shalom semuanya. Saudara, di sini di tangan saya ini ada iPad. Dan iPad ini sangat membantu saya dalam melakukan pekerjaan saya karena ada banyak aplikasi yang menurut saya cukup berguna. Ada aplikasi Good Notes di mana saya bisa membuat catatan kapan saja, di mana saja. It comes handy. Ada Bible aplikasi Alkitab di mana saya bisa membuka ayat-ayat Alkitab kapan saja dan saya juga bisa membukanya dalam berbagai versi. Saya juga bisa mengintegrasikan isi dari laptop saya ke iPad saya ini, saudara. Sehingga saya bisa mengakses dokumen-dokumen yang penting tanpa membawa laptop saya yang berat kemana-mana. Saya juga punya Kindle app di iPad ini, di mana melalui Kindle itu saya bisa membeli banyak buku tanpa harus ke toko buku. Dan saya bisa punya library buku yang banyak di satu iPad ini tanpa harus bawa buku kemana-mana. Jadi nggak berat dan nggak makan tempat. Tetapi saudara, jika suatu hari saya memutuskan saya nggak mau charge iPad ini, maka lambat laun apa yang terjadi? iPad ini akan kehilangan powernya. Lambat laun dia akan mati. Maka sesuatu yang tadi yang berguna, yang seharusnya berguna itu menjadi tidak berguna. Aplikasi yang hebat-hebat tadi, yang betapapun advance yang aplikasi itu, menjadi tidak ada gunanya karena saya nggak bisa akses dengan iPad ini. Dan ini sama dengan kehidupan doa kita, saudara. Ketika kita memiliki kehidupan tanpa doa, kehidupan kita menjadi powerless. Di suratnya untuk jemaat di Efesus, Paulus mengatakan hal yang sama. Dan kalau kita melihat lagi kitab Efesus dari awal sampai akhir kita tinjau lagi, kita akan menemukan bahwa di pasal 1 sampai pasal 3, Paulus memberitahukan kepada kita siapa yang kita miliki di dalam Kristus, siapa kita dan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Dia memberitahukan kita apa yang Tuhan Kristus sudah kerjakan di dalam hidup kita. Kita yang tadi yang mati, sekarang kita beroleh kehidupan. Dan kita mempunyai Roh Kudus di dalam kita, maka kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang sama itu ada di dalam kita. Lalu kemudian Paulus melanjutkan, dia berkata, karena kita sudah tahu siapa kita, karena kita sudah tahu apa yang kita miliki di dalam Kristus, maka di pasal 4 dan 5, Paulus meminta kita untuk hidup sesuai dengan identitas kita. Di pasal 4, Paulus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus, hidup di dalam kerukunan, dan untuk memiliki hidup yang berintegritas. Di pasal 5, dia mengajarkan kita untuk berjalan di dalam terang, berjalan di dalam kasih, dan kemudian berjalan di dalam hikmat. Dia juga memberitahukan kita bagaimana kita harus hidup di dalam rumah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Dan dia juga mengajarkan bagaimana kita harus bersikap di tempat kerja kita sebagai karyawan maupun sebagai atasan. Dan kalau saudara ingat-ingat lagi dan perhatikan, selama 2 tahun ini sebenarnya kita sudah membahas hal-hal tadi di atas. Tetapi kemudian di pasal 6 mulai di ayat yang 10, Paulus mengingatkan kita bahwa terlepas dari segala yang kita miliki, terlepas dari identitas kita di dalam Yesus, kita harus selalu menyadari bahwa kita akan menghadapi perlawanan, oposisi dari musuh, dari iblis yang mencoba mempersulit kita, mencoba menghentikan kita untuk bersikap sebagaimana kita sebagai orang percaya. Tujuannya adalah agar kehendak Tuhan, keinginan Tuhan itu tidak terjadi, yaitu untuk kita bersatu bersama-sama dan memuliakan nama Yesus. Dan untuk melakukan itu, saudara, iblis harus menyerang kita secara individu, satu persatu. Kita semua akan diserang. Dan setiap building block itu harus dihancurkan oleh iblis. Dan itulah mengapa Paulus mengingatkan kita bahwa kita sudah diberikan oleh Allah perlengkapan senjatanya. Dan dia menghibau untuk kita memakai perlengkapan senjata Allah itu. Tetapi saudara, sama seperti iPad ini tanpa power, menjadi tidak berarti, maka perlengkapan senjata ini tidak efektif jika dia tidak memiliki power.
Dan doalah yang memberikan power, memberikan kuasa kepada perlengkapan senjata ini. Doalah yang akan mengaktifasikan perlengkapan senjata Allah ini. Karena doa adalah kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Dan inilah dikatakan oleh Paulus di Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Kenapa nggak bisa ya? Oh, ini udah ya. Oke. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lalu dia mulai menjabarkan apa saja perlengkapan itu. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh yang adalah firman Allah. Dan dia mengatakan bagaimana kita bisa mengambil seluruh perlengkapan ini. Yaitu dia katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah dalam segala doa dan permohonan. Maka doa adalah cara kita mengakses perlengkapan senjata Allah itu. Doa adalah cara kita mengenakan perlengkapan senjata Allah itu. Nah, di ayat 18, Paulus akan melanjutkan. Dia mengingatkan kita untuk berdoa senantiasa. Dan di ayat ini Paulus mengajarkan kepada kita beberapa hal, beberapa prinsip mengenai doa. Kita lihat ayatnya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi hal pertama yang Paulus katakan tentang berdoa adalah dari sana aja ya. Oke, adalah berdoalah setiap waktu. Paulus mengatakan hal yang sama di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dia berkata, tetaplah berdoa. Bahasa Inggrisnya pray without ceasing. Berdoa tanpa berhenti. Saudara, berdoa tanpa berhenti ini bukan berarti kalau kita masuk ke kamar kita kunci diri kita mengasingkan diri, menjauhkan dari diri kita dari orang-orang lain, lalu berdoa di kamar kita nggak keluar-keluar 24/7. Bukan begitu, saudara. Tetapi berdoa tanpa henti itu artinya kita memiliki kesadaran bahwa Kristus itu ada dalam hati kita. Tuhan ada dalam hati kita. Sehingga kita tahu bahwa kita dapat berkomunikasi dengan Dia setiap saat. Minggu lalu waktu ada komsel, Pak Bobi minta masing-masing dari peserta komsel untuk menceritakan tentang kehidupan doa mereka. Lalu ada yang bilang, saya berdoa setiap pagi, antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Saya pasti bangun untuk berdoa. Ada yang bilang, saya berdoa setiap malam, setiap jam 12 malam. Ada yang berkata, saya berdoa setiap 3 jam, supaya saya bisa berbincang-bincang, meminta kepada Tuhan. Ada yang bilang, saya berdoa di dalam perjalanan saya dan selama saya waktu bekerja, saya berdoa. Ada juga yang bilang, saya ini ibu rumah tangga. Saya sibuk mengurus rumah tangga saya dan saya punya 2 anak sehingga saya nggak bisa berdoa yang panjang-panjang. Saya hanya bisa doa singkat. Maka saya mengingatkan diri saya untuk sekali-sekali lihat ke HP saya. Dan kalau HP saya menunjukkan jam kembar, di situ saya akan berdoa. Jam 9 lewat jam 9 menit. Jam 10 lewat 10 menit. Jam 11 lewat 11 menit. Saya akan terus berdoa. Saudara, gak ada yang salah dengan metode-metode ini. Karena Alkitab berkata untuk kita berdoa setiap waktu. Artinya tidak ada waktu yang salah untuk kita berdoa. Setiap waktu adalah waktu untuk berdoa. Dan memang penting bagi kita untuk memiliki jam doa khusus, saudara. Di mana kita hanya berdua dengan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan sehingga kita bisa lebih mengenal Dia, kita bisa lebih dekat sama Dia. Tetapi saudara, pada saat yang bersamaan kita juga perlu menyadari bahwa kita perlu untuk memiliki interaksi dengan Tuhan setiap saat di dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi ini bukan memilih yang mana yang lebih baik. Apakah lebih baik punya saat teduh 1 jam, kemudian sudah, ataukah lebih baik tidak punya saat teduh tapi berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Gak ada yang lebih baik, saudara. Karena ada orang-orang yang berpikir bahwa
lebih baik saya memberikan 1 jam waktu saya kepada Tuhan di pagi hari dan kemudian sisanya saya bisa fokus kepada hal-hal yang lain. Seakan-akan dia mau berkata bahwa oke, pagi ini saya datang ke Tuhan, saya berdoa, lalu setelah selesai doa saya bilang, Tuhan, see you again in 24 hours. Ketemu lagi nanti 24 jam kemudian. Tapi ada juga yang bilang di sisi lain, Tuhan itu ada di dalam kita. Kita nggak perlu bikin waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Nggak perlu waktu saat teduh. Kita bisa ngomong anytime kok sama Tuhan. Jadi nggak waktu saat teduh itu nggak important. Bagi saya saudara, nggak seperti itu. Bagi saya nggak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih benar daripada yang lain. Kita perlu melakukan kedua-duanya. Kita perlu memiliki waktu khusus dengan Tuhan dan kita perlu berinteraksi dengan Tuhan di setiap waktu. Dan saya menggambarkannya seperti hubungan saya dengan suami saya, dengan Jasa. Saya dan suami selalu memastikan bahwa kita memiliki waktu di mana kita hanya berdua saja. Di mana kita bisa ngobrol, bisa curhat, bisa cerita, sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain dengan lebih dalam. Tetapi akan ada saatnya di mana saya nggak bisa bareng dengan suami saya, saudara. Tapi ketika saya nggak bersama dengan suami saya, tiap kali saya mendengar ada berita yang menyenangkan hati saya, orang pertama yang mau saya hubungi itu pasti suami saya. Atau ketika ada sesuatu yang bikin saya kesel, bikin saya upset, orang pertama yang mau saya teks atau saya telepon itu pasti suami saya. Karena kesadaran bahwa saya punya koneksi dengan dia, dan kesadaran bahwa dia mempedulikan saya, itu membuat saya ingin bercerita dengan dia. Hal yang sama berlaku dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ketika kita tahu bahwa dia selalu ada bersama kita, dan dia sangat-sangat sayang sama kita pasti mau menceritakan, kita akan selalu mau berkomunikasi dengan Tuhan. Maka ketika ada hal yang menyenangkan terjadi, kita secara spontan akan bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat yang kau berikan. Atau ketika kita takut, kita mau lari ke Tuhan dan kita mau bilang, Tuhan tolong, saya takut. Atau ketika kita sedang di dalam perjalanan, sedang mengemudikan kendaraan kita bisa ngobrol sama Tuhan dengan santai. Tuhan kok hari ini saya capek, hari ini atau saya excited, atau Tuhan hari ini saya nervous karena akan ada ujian atau ada meeting penting yang harus saya hadapi. Saudara, ngobrol sama Tuhan seperti kita ngobrol sama teman kita. Yes, kita mesti bicara dengan sopan dengan Tuhan, dengan kata-kata yang sopan karena after all dia adalah Tuhan. Dia adalah raja segala raja. Tetapi pada saat bersama kita harus menyadari bahwa dia adalah seorang pribadi yang dekat dengan kita. Dia adalah seorang sahabat yang sangat mengasihi kita, yang sangat peduli dengan kita. Maka kita bisa terbuka dan kita bisa jujur dengan dia. Jadi saudara, berdoa setiap waktu artinya adalah pikiran kita ini terus-menerus fokus kepada Tuhan. Di mana kita menyadari bahwa dia ada bersama dengan kita. Maka dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, setiap insiden, setiap kejadian, itu akan membuat kita ingin berbicara dengan dia. Amin. Yang kedua, yang dikatakan Paulus adalah berdoalah dalam segala doa dan permohonan. All kinds of prayer. Artinya segala bentuk doa. Doa itu adalah percakapan dengan Tuhan. Percakapan itu bentuknya berbagai ragam, saudara. Maka segala bentuk percakapan, segala bentuk perbincangan dengan Tuhan itu adalah doa. Apakah kita sedang bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita sedang memuji dia? Ataukah kita sedang menyembah dia? Ataukah ketika kita sedang mengaku dosa? Atau ketika kita sekedar hanya bercerita dengan dia? Menceritakan pengalaman kita sepanjang hari ini. Semua itu adalah doa. Termasuk doa permohonan, termasuk doa permintaan. Juga termasuk di dalamnya adalah cara kita berdoa. Apakah kita berdoa sendiri, private, ataukah kita berdoa bersama? Apakah kita berdoa di rumah, ataukah kita berdoa di gereja, di publik? Apakah kita berdoa dengan berlutut, dengan berdiri, dengan duduk, atau tiduran? Berdoa dengan mata tertutup, ataukah dengan mata terbuka? Hopefully ketika kita sedang nyetir, kita berdoa dengan mata terbuka. Jangan tutup mata ya.
Dan doa dengan kencang atau doa dengan berbisik. Atau bahkan ketika kita hanya menutup mata kita dan memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan tanpa berkata apa-apa. Itu semua doa. Doa spontan atau doa yang disusun terlebih dahulu. Gak ada yang salah, saudara. Bahkan Paulus berkata, lakukanlah itu semua. Lakukanlah, berdoa dalam segala macam doa. Ketika kita berdoa di setiap waktu, kita juga akan melakukan segala macam doa dengan segala cara. Saya mesti mengaku salah, saudara, ketika waktu komsel, ada jemaat yang berkata, saya sebelum doa tuh biasanya saya susun dulu kata-katanya. Saya tulis dulu, baru saya doakan. Saya spontan menjawab, Pak, jangan begitu. Tuhan tuh tahu hati kita. Dia pasti terima doa kita tidak sesempurnanya doa kita, dia pasti mengerti. Jadi berdoa aja dari hati yang penting, spontan, gak usah harus tulis-tulis, gak usah sampai repot-repot. Tetapi saudara, ketika saya merenungi firman ini, dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan mengingatkan saya bahwa ketika Bapak itu menyusun doanya sebelum dia doakan, dia sesungguhnya sedang berdoa. Dan dia sudah berdoa dari dalam hatinya. Jadi sebenarnya gak ada doa yang salah. Asalkan itu datang dari hati kita, kita bisa berdoa sesuai dengan personality kita, saudara. Jadi kita nggak merasa kayak terbeban, saya mesti doanya yang seperti apa. Setiap macam doa, segala bentuk doa itu ada valid, asalkan itu datang dari hati kita dan asalkan doa itu fokus kepada Tuhan. Ada nggak doa yang nggak fokus kepada Tuhan, saudara? Ada, contohnya orang Farisi. Ketika dia berdoa di bait Allah, bersama-sama dengan pemungut cukai. Dia berdoa, Tuhan aku bersyukur, aku bukan orang berdosa. Aku lebih baik daripada dia. Aku tidak berzina. Aku memberikan perpuluhan. Bahkan aku berpuasa seminggu 2 kali. Itu bukan doa, saudara. Doa yang benar adalah doa yang fokus kepada Tuhan. Yang mengakui bahwa Tuhan saya gak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Doa yang benar adalah mengakui bahwa kita memerlukan Dia. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini datangnya dari Dia. Maka di dalam doa itu akan timbul rasa bersyukur. Ketika kita mengalami sesuatu yang indah. Tapi juga akan ada rasa, Tuhan saya minta pertolongan-Mu ketika kita merasa ketakutan. Di dalam doa itu ada pengakuan bahwa kita ini lemah. Maka kita mau bersandar kepada kekuatannya. Dan ini akan membawa kita kepada poin ketiga, saudara, tentang berdoa. Paulus berkata, berdoalah di dalam roh. Paulus berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Meski doa dalam berbahasa roh mungkin adalah salah satu cara untuk berdoa di dalam roh, tetapi saudara, saya percaya ayat ini tidak sedang merujuk kepada doa berbahasa roh. Jadi yang belum bisa berbahasa roh boleh tenang. Ya, kita semua bisa berdoa di dalam roh. Berdoa dalam roh berarti kita berdoa dengan tuntunan Roh Kudus. Kita mengakui bahwa kita ini bukan orang yang maha tahu. Sehingga kita tahu bahwa doa kita kerap kali tidak sempurna. Sehingga kita mau menundukkan hati kita, memilih untuk mempercayai Roh Kudus menuntun kita di dalam doa kita. Dan kita mau bersandar kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara, saya percaya setiap dari kita pasti pernah mengalami masalah yang cukup besar. Di mana itu memberikan beban yang sangat, memberikan kesedihan yang sangat dalam hati kita. Sehingga ketika kita mulai mau berdoa, gak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut kita. Yang ada cuma air mata, yang terus mengalir, dan kita hanya menangis, gak bisa berkata apa-apa. Saudara, pada saat itu kita harus tahu dan kita harus yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia sedang berdoa untuk kita. Amin. Dan ini yang dikatakan di Roma 8 ayat 26 bahwa Roh membantu kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, berdoa dalam Roh juga berarti bahwa kita berdoa sesuai dengan firman Allah. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa di dalam Roh artinya kita berdoa di dalam nama Yesus,
bukan hanya sekedar menambahkan nama Yesus di akhir doa kita dan menjadikannya sebagai mantra, tetapi berdoa di dalam nama Yesus. Artinya kita berdoa sesuai dengan pribadi Yesus, sesuai dengan siapa dia dan sesuai dengan kehendak dia dalam hidup kita. Kita berdoa konsisten dengan siapa dia. Maka ketika kita melakukan itu, saudara, doa kita itu akan dipenuhi dengan kasih, dengan pengharapan, dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kita karena Dia mengasihi kita. Ketika kita berdoa di dalam roh, doa kita akan diwarnai dengan penyerahan total kepada Allah. Di mana kita menerima otoritasnya di dalam hidup kita dan kita tidak akan memaksakan kehendak kita di dalam doa kita. Yang keempat, Paulus berkata, berdoalah dengan permohonan yang tiada putus-putusnya. Dengan kata lain, Paulus berkata, jangan berhenti berdoa. Bahkan ketika kita nggak merasakan apa-apa. Saudara, banyak dari orang percaya mengharapkan ketika kita berdoa, kita akan merasakan hal-hal yang supranatural. Kita harus merasakan merinding misalnya. Atau kita harus merasakan hati kita tersentuh sehingga kita tuh mau menangis. Atau kita harus selalu mendengar suara Tuhan ketika kita berdoa. Dan ketika hal ini gak terjadi, saudara, kita merasa doa kita kering. Kita merasa Tuhan gak dengerin doa kita. Lalu kita akhirnya memilih untuk berhenti berdoa. Tetapi hari ini Paulus berkata, jangan berhenti. Tetap berdoa meskipun kita tidak merasakan apa-apa. Dan kita juga harus tetap berdoa meski kita belum melihat jawaban atas doa kita. Meski keadaan di sekeliling kita mungkin belum berubah. Jangan menyerah, saudara. Tetap berdoa. Meskipun mungkin orang-orang sekitar kita semua sudah menyerah. Mungkin di sini ada yang berdoa untuk kesembuhan yang tak kunjung datang. Atau di sini ada yang berdoa untuk pasangan hidup yang sampai sekarang bayangannya aja belum kelihatan. Atau di sini ada juga yang berdoa untuk keluarganya, untuk pernikahannya yang terus-menerus masih bertengkar dan belum kelihatan ada perbaikan sama sekali. Atau di sini juga ada yang orang tua yang sedang berdoa untuk anaknya yang sedang berjalan di jalan yang salah dan kelihatannya anaknya belum mau kembali. Saudara, saya mau bilang jangan give up. Tetap berdoa, saudara. Karena firman Tuhan berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Artinya keep on praying. Teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada seorang penginjil di tahun 1800-an yang bernama George Muller, saudara. Di tahun 1844, Muller merasa terbeban untuk mendoakan 5 orang temannya agar mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Satu hari Muller menulis begini, saya berdoa setiap hari tanpa ada satu hari pun terlewat, baik ketika saya sehat maupun ketika saya sakit. Dimanapun saya berada, apakah saya ada di laut ataupun di udara, dan sesibuk apapun saya selalu berdoa untuk mereka. 18 bulan kemudian, satu orang menerima Yesus. Saya menaikkan syukur kepada Tuhan, dan saya tetap berdoa untuk keempat yang lain. 5 tahun kemudian, orang kedua menerima Yesus. Saya mengucap syukur untuk orang kedua, dan saya melanjutkan doa saya untuk 3 orang yang lain. Saya berterima kasih. 6 tahun kemudian, orang ketiga menerima Yesus. Saya berterima kasih sekali lagi untuk orang ketiga, dan saya terus berdoa untuk 2 orang yang lain. Tetapi kedua orang ini tidak menerima Tuhan Yesus. Hampir 36 tahun saya berdoa untuk kedua orang ini, dan mereka tetap tidak menerima Tuhan Yesus. Tapi saya berharap kepada Tuhan dan saya terus mendoakan mereka. Sekarang mereka belum menerima Yesus, tetapi saya yakin suatu saat mereka akan menerima Yesus. Saudara tahu, setelah berdoa selama 52 tahun untuk kedua orang ini, George Muller pun meninggal. Tetapi tidak lama setelah itu, kedua orang ini satu persatu, saudara, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. That's the power of persistent prayer. Jangan pernah berhenti berdoa, saudara. Hanya berhenti ketika Roh Kudus berkata kepada Anda untuk berhenti. Otherwise, keep on praying, keep on hoping. Amin. Yang kelima, Paulus berkata, berdoalah untuk segala orang kudus. Salah satu bentuk doa yang disebut dan ditekankan oleh Paulus adalah doa permohonan, doa permintaan. Paulus menyebutnya 2 kali, saudara. Kita dapat berdoa dan meminta untuk diri kita sendiri, itu valid, gak apa-apa. Tetapi Paulus juga menekankan betapa pentingnya untuk berdoa bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus di sini, saudara? Kita semua yang percaya kepada Tuhan. Artinya kita diminta untuk saling mendoakan sesama saudara seiman. Karena ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih. Di mana kita saling membagi, saling terbuka, saling menopang, saling menguatkan, dan saling membantu. Sehingga melalui hal-hal ini tercipta suatu kesatuan, tercipta suatu keeratan di dalam tubuh Kristus. Dan inilah kenapa Paulus berkata berjaga-jagalah. Di mana kita diingatkan untuk selalu memperhatikan keadaan sekeliling kita. Selalu memperhatikan kebutuhan teman-teman kita. Saudara, ketika teman kita berbuat dosa, berdoalah untuk jamahan Roh Kudus dalam hatinya supaya ada pertobatan. Ketika ada doktrin yang salah, berdoalah agar mata hatinya dibukakan oleh Tuhan sehingga mereka mendapat pengertian yang benar. Ketika ada perpecahan, ada kebencian, berdoalah agar kasih Kristus memerintah di dalam hati mereka. Supaya ada pemulihan, supaya ada kesatuan terjadi. Ketika ada kesedihan, berdoalah agar Tuhan memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika ada keputusasaan, berdoalah agar Roh Kudus memberikan mereka pengharapan. Saudara, terus berdoa untuk orang lain, terus berdoa untuk teman-teman kita. Ini juga akan membantu kita untuk gak fokus kepada diri kita dan membantu kita untuk tidak mengasihani diri kita. Jadi tadi ada 5 hal mengenai doa, saudara. Berdoalah setiap waktu, di mana saja, kapan saja. Berdoalah dalam segala doa dengan cara apapun. Berdoalah dengan pimpinan Roh Kudus. Berdoalah tanpa henti. Dan berdoalah untuk saudara-saudara kita seiman. Saudara, doa itu adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan. Maka sama seperti hubungan lain, di mana komunikasi itu adalah sesuatu yang menopang hubungan tersebut, sehingga akan tercipta kedekatan, begitu juga dengan komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi dengan kita dengan Tuhan akan menopang, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Yesus mati bagi kita agar kita bisa memiliki hubungan itu? Agar kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tuhan sangat tahu bahwa kita memerlukan persekutuan dengan Dia. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk itulah Dia mati bagi kita. Saudara, tanpa doa, kita gak akan bisa menang di dalam kehidupan kita. Kita gak akan bisa melewati masalah-masalah dalam kehidupan kita. Doa itu adalah sebuah privilege yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita. Sebuah privilege yang Tuhan berikan melalui kematian Tuhan Yesus. Maka saudara, ambil privilege itu. Gunakan privilege itu. Jangan disia-siakan. Martin Luther King berkata begini, saudara. Menjadi seorang Kristen tanpa doa sama mustahilnya dengan hidup tanpa bernafas. Saudara, lebih gampang mana? Bernafas atau menahan nafas? I don't know about you, tapi ketika saya ikut latihan vokal sama Ibu Sondang, kita tuh disuruh nyanyi satu baris, ditahan ya nafasnya, jangan ambil nafas sampai di end. Waktu saya coba, saya lumayan gagal, saudara. Karena susah. Buat saya itu menahan nafas susah loh. Kenapa? Karena bernafas itu lebih natural, itu sesuatunya natural bagi kita. Harusnya
buat kita orang percaya, sama saudara. Harusnya lebih susah untuk tidak berdoa daripada untuk berdoa. Harusnya doa menjadi sesuatu yang natural bagi kita. Harusnya ketika kita gak berdoa saudara, kita tuh harusnya merasa engap. Kita merasa gak nyaman. Kita merasa ada beban yang menindih hati kita. Dan melalui doa saudara, kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Melalui doa kita akan mengenal dia lebih dalam. Kita akan lebih mengerti pribadinya, mengerti kasihnya. Melalui doa kita akan lebih mengerti firman yang kita baca. Sehingga kita tahu bagaimana menggunakan pedang roh itu di dalam kehidupan kita, di dalam situasi dalam hidup kita. Melalui doa kita akan mengerti kebenaran sehingga kita semakin berdiri teguh di atas kebenaran kita di dalam Kristus. Melalui doa iman kita akan dikuatkan dan kita akan semakin siap, semakin eager, semakin excited memberitakan Injilnya. Melalui doa kita akan mampu berjalan di dalam kasih, berjalan di dalam hikmat, dan berjalan di dalam terang. Amin. Saya mau tutup dengan ayat 19 dan 20 di pasal yang sama. Paulus berkata, berdoa juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Di sini Paulus meminta agar para jemaat di Efesus untuk mendoakan dia. Agar Paulus memiliki keberanian untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seringkali para jemaat berpikir saudara bahwa pemimpin rohani karena mereka lebih tahu, karena mereka lebih dekat dengan Tuhan, maka mereka gak perlu didoakan. Seakan-akan pemimpin rohani itu selalu mempunyai keberanian, selalu kuat dan tidak pernah ada masalah. Tetapi Paulus berkata lain, dia berkata berdoalah dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk aku, karena aku membutuhkannya. Saudara, jika Paulus seorang rasul yang begitu hebat memerlukan doa, terlebih lagi saya, terlebih lagi Pak Jasa, terlebih lagi Pak Bobby dan para leader di gereja ini. Kami membutuhkan doa Anda. Doakan agar kami terus memiliki keberanian untuk mau memberitakan firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Doakan agar kami bisa mau berjalan tunduk kepada Roh Kudus dan memimpin gereja ini di dalam hikmat Allah. Agar gereja ini nanti bisa bertumbuh bukan hanya secara kuantitas tapi juga kualitas saudara. Sehingga satu hari gereja ini benar-benar bersinar di dalam kegelapan. So, will you pray for me? Maukah saudara-saudara berdoa untuk saya? Berdoa untuk Pak Jasa, berdoa untuk Pak Bobby dan semua leader di sini karena kami memerlukannya. Tapi saudara, jangan stop di gereja ini. Jangan stop sampai sini saja. Kita juga perlu berdoa untuk para pemimpin rohani di gereja lain. Semuanya saudara, agar kebenaran Injil Tuhan yang sempurna, yang murni itu dapat disebarkan ke banyak orang dan semakin banyak orang diberkati, semakin banyak orang menerima Tuhan dan semakin banyak orang dimuridkan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena after all, this is not about gereja keluarga Kristus. Bukan tentang gereja keluarga Kristus saja, tetapi ini ada tentang kesatuan tubuh Kristus. Doakan untuk seluruh pemimpin gereja rohani kita dimanapun mereka berada. Dan biarlah melalui doa kita, melalui kesatuan tubuh Kristus, terang Tuhan semakin bersinar di dunia yang gelap ini. Amin. Mari kita berdoa saudara.